Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman CGP kali ini, maaf teman-teman CGP dan Bapak Fasilitator dan PP. Kali ini saya ditemani atau saya bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 6 Cimahi, Bapak Dedi Farid SPDMM ya Pak ya. Santai aja Pak Farid, kita mah sekarang cuma ngobrol-ngobrol saja tentang pengalaman Pak Farid, terutama mengenai pengambilan keputusan. Jadi seperti Bapak ketahui, di program CGP saya dan rekan-rekan CGP semua itu diberikan tugas untuk mewawancara pimpinan sekolah yang pernah mengambil keputusan dan berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan penuh kebijakan-kebijakan tertentu yang ada di dalamnya. Jadi di sini mah saya akan meminta Pak Dedi untuk sharing pengalamannya, lalu kemudian nanti kami dan teman-teman berusaha untuk menganalisis keputusan-keputusan tersebut gitu. Jadi di sini mah kita hanya sharing saja dulu sekarang mah gitu Pak. Sehat-sehat Pak Dedi? Sehat alhamdulillah. Ya, kalau saya boleh tanya Pak Dedi, pernah nggak dalam selama menjabat sebagai pimpinan di sekolah ini Pak Dedi mengambil sebuah keputusan yang di dalamnya memiliki unsur-unsur ada pertentangan satu sama lain gitu? Kalau boleh saya tahu. Terima kasih sebelumnya Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Adi Wisnu yang merupakan sebagai guru penggerak calon Pak. Calon nggak tahu lulus atau enggak. Menggerakkan sekolah Menggerakkan kita, ya. Iya Pak. Berdasarkan pengalaman yang sudah dijalankan di sekolah kita, yang paling krusial itu mungkin yang terdekat itu tentang keputusan dan kebijakan penugasan, khususnya dalam hal penugasan guru-guru, di mana pada beberapa waktu yang lalu itu kan kita kedatangan beberapa orang guru baru P3K. Oh iya Pak. Nah, iya. Dengan adanya guru baru P3K tersebut kan secara tidak langsung di situ akan dengan sendirinya menggeser guru honorer yang lama. Oke. Nah, di sini tentu harus ada kebijakan yang pas agar para guru yang sudah lama mengajar di sini walaupun honorer mereka pun tetap terfasilitasi, dan tidak langsung digantikan perannya oleh para P3K yang baru yang tiba-tiba datang ke sekolah kita. Mengingat juga para honorer ini kan berkaitan dengan penghasilan yang didapatkan oleh mereka selama mengajar sebagai honorer. Kesejahteraan berarti ya Pak ya. Iya. Nah, masalah kesejahteraan ini adalah masalah yang memang sensitif. Dan tentunya sebagai pimpinan juga di sini harus bisa memperhatikan mereka, khususnya para honorer yang perannya mungkin kalau tiba-tiba digantikan, dari mana penghasilan yang sebelumnya ada jadi hilang. Betul. Di sini kan harus kita juga memberikan kesempatan dulu kepada para honorer itu tetap melanjutkan tugasnya sampai di tahun ajaran berikutnya. Dan para guru P3K ini sementara diberikan tugas yang sifatnya bukan berarti bukan berarti ada seperti ospek gitu, tidak. Tapi justru di sini lebih pada bagaimana guru P3K yang baru datang itu diberikan tugas-tugas yang sifatnya selain mengajar, pembinaan juga pembinaan kepada siswa, kemudian belajar piket, kemudian juga namanya minimal bisa mempelajari situasi dan kondisi yang ada di SMA 6. Ini yang sebenarnya seperti apa situasinya, gitu kan? Karena setiap sekolah itu kan mempunyai karakteristik sendiri. Betul, berbeda-beda ya Pak ya. Mempunyai budaya sendiri. Nah, ketika ada misalkan guru baru yang jumlahnya dominan sangat banyak, tiba-tiba ada 18 orang masuk ke sekolah kita,
tentu akan mempengaruhi budaya yang lama di sini. Nah, Oke. disinilah tentunya juga kita sebagai pimpinan harus bisa bagaimana memfasilitasi para P3K ini juga memfasilitasi yang lebih dulu di sekolah kita, sehingga tidak akan terjadi konflik di antara kedua kelompok ini. Ya, antara kelompok yang honorer dengan yang P3K baru. Berarti kalau bisa saya ambil titik simpul permasalahannya adalah permasalahan utamanya adalah tentang kepegawaian ya Pak ya, di mana ada momen di mana ada pegawai baru P3K yang ditunjuk oleh pemerintah ya Pak ya, yang diterima lalu masuk ke sini, tetapi di satu sisi juga di sini ada guru-guru honorer yang sudah lama gitu yang memang apa ya, tidak bisa begitu saja untuk dibebas tugaskan atau dipindahkan atau seperti yang lainnya Pak ya. Jadi memang harus diambil keputusan yang ya yang tepat gitu. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, faktor-faktor apa yang mendasari pengambilan keputusan yang Bapak ambil pada waktu itu? Yang paling mendasari adalah bagaimana kita saya lebih cenderung pertama melihat para guru honorer ini kan masih dia mempunyai kompetensinya tidak lebih, artinya bukan tidak kalah dengan para P3K. Berarti satu kompetensinya ya Pak ya. Betul. Yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah kesejahteraan. Kesejahteraan. Nah, itu dasar utama yang menjadi mendasari ya kebijakan kenapa saya mengambil tetap menugaskan guru honorer itu terlebih dahulu sebagai baik itu sebagai pembina, wali kelas. Prioritasnya tetap guru honorer ya Pak ya. Nah, adapun mungkin nanti setelah tahun ajaran yang akan datang barulah mungkin dengan sendirinya para P3K itu bisa menempati posisi-posisi atau jabatan-jabatan tambahan selain mengajar untuk menggantikan para honorer ini. Karena para honorer ini kan tetap juga jangan langsung serta-merta langsung dipotong. Iya, betul. Nah, kalau itu tadi faktor-faktor pertimbangan faktor-faktor tertentu ya Pak ya untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang dalam pengambilan keputusan tersebut mendapat hambatan atau tidak, atau ada hambatan yang Bapak alami gitu saat mengambil keputusan seperti itu gitu Pak? Betul. Hambatan ada ya, jelas sangat ada karena ini berkaitan dengan kebijakan yang memang kontroversi juga. Agak pelik ya Pak ya, karena di satu sisi ada dari P3K yang mungkin merasa sudah diangkat sebagai ASN gitu, meminta kan hak egonya tinggi, betul. Mereka menuntut menuntut saya juga harus mempunyai hak yang sama ditugaskan begitu. Nah, artinya dengan keadaan seperti itu kan apalagi dominan P3K ini anak muda semua. Dan ada juga beberapa P3K yang berangkat bukan dari guru, dari tata usaha tiba-tiba jadi guru. Nah, ketika dengan jelaskan ketika dari tata usaha menjadi guru kan kompetensi mengajarnya kalah dong dengan orang yang lebih duluan mengajar. Dan ini memang terjadi di banyak sekolah juga ya Pak ya, bukan hanya sekolah kita kita saja. Nah, itu di sini kan tentunya mereka menuntut tadi sebagai wali kelas, pembina itu kan atau tugas lainnya. Jadi mereka tidak mau menjadi piket. Nah, seolah-olah piket itu hanya menerima tamu duduk di depan. Padahal sangat krusial ya Pak ya, penting ya Pak ya. Tugas yang lebih berat sebenarnya di piket itu. Kenapa? Karena disitulah terjadi proses penyaringan gitu kan untuk tamu-tamu yang bisa masuk ke sekolah. Gitu. Nah, kira-kira saat mengambil keputusan, apakah Bapak meminta pendapat orang lain atau meminta masukan dari pihak lain dalam proses pengambilan keputusan tersebut, Pak? Kami kurikulum ini mempunyai tim. Jadi ada staf kurikulum. Kemudian kita berdiskusi tentang kebijakan tersebut. Jadi tidak serta-merta dari saya pribadi sebagai wakasek kurikulum, tapi kita juga konsolidasi, kemudian koordinasi bagaimana pendapat dari teman-teman di staf ini. Setelah kita mendapatkan sebuah keputusan yang jelas, itu yang akan kita putuskan, baru kita koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Tentunya keputusan akhir memang diambil oleh Bapak Kepala Sekolah ya sebagai pimpinan utama ya. Nah, berarti
kesimpulan dari keputusannya gimana Pak? Jadi kesimpulan akhir dari keputusan tersebut. Nah, akhirnya dari hasil seperti itu, alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar. Semua guru honor tetap terfasilitasi. Betul. Dan guru P3K pun akhirnya bisa menerima tugas sementara yang dibebankan kepada mereka. Dengan terlebih dahulu mereka diberikan pengarahan tentang maksud dan tujuan kenapa para P3K tersebut diberikan tugas seperti itu terlebih dahulu. Nah, hitung-hitung bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru di sekolah ini. Berarti imbas dari keputusan tersebut imbasnya positif ya Pak ya? Imbasnya positif. Nah, karena kalau kami di penggerak sendiri kan memang ya kami diajari bahwa memang tidak ada keputusan yang benar 100% benar atau 100% salah sebetulnya gitu. Tetapi memang bagaimana keputusan tersebut memiliki nilai kebermanfaatan bagi lingkungan sekolahnya ya. Kalau ini terakhir Pak, kayaknya pertanyaan terakhir. Kalau boleh saya tahu berapa lama sih sebetulnya proses pengambilan keputusan tersebut atau dalam permasalahan tersebut berapa lama proses lamanya mengambil keputusan seperti itu? Memang proses pengambilan keputusan itu kurang lebih sekitar 3 minggu ya. 3 mingguan. Berawal ketika kita berpikir ada guru P3K yang akan masuk jumlah sekian. Dari informasi itu. Ada informasi ya, dari informasi awal dulu, ya Pak ya. Ya betul. Ada informasi dulu seperti itu. Nah, ketika kita mendengar informasi seperti itu, berarti ada tindakan preventif yang harus dilakukan di sekolah. Itu dia, betul Pak, betul. Jadi informasi kita tindakan preventifnya seperti apa. Nah, kemudian setelah kita rumuskan permasalahannya, baru kita berdiskusi dengan tim. Betul. Nah, setelah dirumuskan dengan tim, akhirnya mendapat kesepakatan. Dan kita konfirmasi juga dengan Wakasek yang lainnya. Karena ada 4 Wakasek di sekolah ini, ada Wakasek Humas, ada Wakasek Sarana, kemudian ada Wakasek Kesiswaan. Betul. Mengenai kebijakan yang akan diambil oleh kurikulum terhadap para P3K ini. Betul. Nah, setelah semuanya berkoordinasi, barulah kita ke kepala sekolah. Kurang lebih 2 atau 3 minggu lah proses dari awal informasi itu datang sampai terjadinya penerbitan SK. Memang di satu sisi kita tidak boleh terlalu reaktif ya Pak ya dalam mengambil keputusan, nggak boleh terlalu cepat, tetapi juga tidak bisa terlalu lambat, berlarut-larut ya Pak ya. Memang dibutuhkan rentang waktu yang tepat gitu untuk bisa mengambil keputusan. Luar biasa sekali Pak Dedi, saya senang gitu kita bisa sharing gitu, dan mungkin teman-teman dan rekan-rekan CGP lainnya yang nanti mendengarkan wawancara ini juga bisa bisa mendapatkan pengetahuan, karena memang dalam proses kepemimpinan salah satu hal yang paling krusial atau paling utama itu adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan penuh kebijakan, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan nanti hasilnya pun ya minimal bisa win-win solution gitu Pak ya, bisa semuanya terakomodir dan keputusan tersebut bermanfaat buat banyak pihak. Pak Dedi Farid, terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga sukses di sekolah dengan agenda-agendanya yang banyak dan luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mau dan rela untuk mengorbankan waktunya untuk wawancara singkat ini. Bukan wawancara sih sebetulnya, sharing-sharing saja ini ya. Itu saja, Ferdi, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Atur nuhun. Teman-teman, berikut setelah kita saksikan wawancara saya dengan Bapak Dedi Farid SPDMM Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 6 Cimahi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan nanti kita dapat tugas untuk menganalisis. Nah, itu yang susahnya mah. Ya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam sejahtera. Hatur nuhun. Hatur nuhun Pak.